Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Salam Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Dan salam kasih sayang ke semua rakyat Indonesia, umumnya seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya 1. Sofiatini, 2. Rahmat, 3. Ambar Sutiati, 4. Sipon. Dan mohon izin untuk membacakan amanat. 1. Amanat tunggal dalam kurung Linggarjati 11 Maret 2006. 2. Amanat orang tua dalam kurung 7 September 2020 garis miring 10 September 2021. 3. Amanat ilahi dalam kurung 11 Agustus 2024. Amanat tunggal, amanat dunia, amanat alam semesta, amanat bumi dan langit, amanat untuk semua pemimpin di dunia, amanat untuk semua umat beragama, amanat untuk semua aparat negara RI, amanat untuk semua pemimpin garis miring penanggung jawab agama, amanat untuk semua angkatan bersenjata TNI dan kepolisian RI, amanat untuk semua sultan, amanat untuk semua mahasiswa, pelajar dan santri, amanat untuk semua ahli dan guru, amanat untuk semua rakyat Indonesia. 1. Selamatkan Ibu Pertiwi. 2. Laksanakan pemerataan ekonomi. 3. Jalankan pemutihan hukum secara merata. Imam Mahdi Isa Al-Masih Nur Muhammad. Itu awal akhir. Nama saya mungkin tidak dikenal, tetapi mungkin juga ada yang sudah mengenal. Itu tidak perlu dipermasalahkan, karena saya juga sama ciptaan Tuhan yang perlu sama-sama menyelamatkan negara Republik Indonesia tercinta dan juga menyangkut dunia. Sebelum bertemu dengan saya ingin bertanya kepada umat seluruh dunia, khususnya bangsa Indonesia. Pilih akur atau pilih hancur? Kalau pilih hancur, bunuh saya. Kalau pilih akur, terima amanat alam semesta, amanat bumi dan langit. Amanat ini harus diterima dengan hati nurani yang jernih, seperti dunia yang gelap disinari matahari dan bulan menjadi terang. Amanat ini bukan dari guru, ratu, orang pintar, tapi dari orang tua. Wong tua dharma wiwitan, wong anom dharma lakoni. Kita sudah mendengar dan melihat kejadian alam atau musibah seperti tsunami, gempa bumi, banjir, kebakaran, angin topan, gunung meletus, penyakit yang melanda bangsa Indonesia dan dunia, juga realitas sosial seperti keributan, unjuk rasa, kelaparan. Ini terjadi karena kurangnya kesadaran semua umat beragama. Kesadaran ini antara lain tidak mengakuinya nasihat garis miring amanat dari orang tua dulu, tidak mengakui jasa-jasa para pahlawan negara yang dengan susah payah mendirikan negara. Mengatasi persoalan ini tidak gampang dan tidak bisa diatasi oleh satu pihak, garis miring golongan, garis miring barisan, garis miring agama, tetapi harus dihadapi dengan sabar, sadar, dan tanggung jawab. Perlu saya jelaskan bahwa menurut pengalaman orang tua, zaman itu ada
ada 5, yaitu 1. Zaman Janwarujan, 2. Zaman Kadi, 3. Zaman Tirta, 4. Zaman Dupara, 5. Zaman Sangara. Zaman Sangara berakhir tahun 1999, bulan 9. Jadi tahun 2000 sampai dengan sekarang zaman belum punya nama. Sekarang zaman awal akhir. Awal artinya apa dan bagaimana yang telah kita tanam. Akhir artinya apa dan bagaimana yang kita akan tinggalkan. Agar persoalan umat di dunia, khususnya bangsa Indonesia, bisa dengan cepat teratasi menuju terwujudnya masyarakat yang sepi ing pamrih, rame ing gawe, gemah ripah, remeh rapih, aman tentram, adil dan makmur. Maka beberapa langkah yang perlu dipersiapkan. 1. Kumpulkan para pemimpin dari seluruh dunia dan dari tiap-tiap negara. 2. Kumpulkan para ulama, garis miring pendeta, dan semua tokoh agama. 3. Kumpulkan para orang tua, para ahli, orang pintar, para normal, dan para guru. 4. Kumpulkan kitab-kitab yang ada dan buku-buku sejarah dunia. 5. Menyiapkan lapangan yang luas dan terbuka. 6. Menyiapkan panggung yang besar dan tinggi. 7. Melaksanakan dan menyaksikan Super Semang 11 merata. Amanat ini selain disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia, juga disampaikan kepada para pemimpin negara RI seperti 1. Presiden RI, 2. MPR RI, 3. DPR RI, 4. Mahkamah Agung RI, 5. Dewan Pertimbangan Agung RI, 6. Kejaksaan Agung RI, 7. Majelis Ulama RI, 8. Tentara Nasional Indonesia, Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian RI, para Menteri Kabinet. Tinggarjati, 11 Maret 2006, pendiri Negara Republik Indonesia 1921, S. Jakaria Samaun, Kartanegara. Semoga dalam pembacaan amanat pada hari ini di depan Gedung Lawang Sewu, segera dari pihak pemerintah, terutama Presiden Jokowi beserta susunan kabinetnya, agar segera menindaklanjuti untuk sama-sama menyelamatkan bangsa dan negara kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam, namo buddhayo, om swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam kasih sayang ke semua rakyat Republik Indonesia, umumnya seluruh dunia. Amanat dari orang tua kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, kepada Panglima TNI dan Kapolri, kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Darat, Laut, dan Udara, serta Kepolisian, kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, kepada Dewan Moneter Republik Indonesia, kepada Gubernur Bank Indonesia, jagalah keutuhan negara Republik Indonesia. Selamatkan aset dan kolateral rakyat Republik Indonesia. Kepada para ulama, pendeta, biksu, tokoh rakyat terkemuka,
Dewan Guru-Guru, mahasiswa, mahasiswi, santri dan semua lapisan masyarakat, bawah atas, kaya atau miskin. Saya amanat ke semua umat beragama menyangkut makhluk besar, makhluk kecil yang ada di muka bumi. Sepakat dengan perjalanan dari zaman ke zaman, kita sebagai umat manusia yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa harus bisa sama-sama merasakan, harus bisa sama-sama memikirkan, harus sama-sama tanggung jawab menyelamatkan nusa, bangsa, negara dan agama yang ada di negara Republik Indonesia menyangkut dunia. Untuk kejayaan negara Republik Indonesia, perdamaian umat seragam di seluruh dunia, terutama khususnya untuk pemerintah dan rakyat Republik Indonesia. Saya meminta terbukalah hati menerima kekurangan pengalaman dari kegelapan pikiran karena kurangnya nasihat kebajikan. Sebab kekurangan pengalaman, kegelapan pikiran bisa masuk ke jalan yang salah. Walaupun kepintaran ada di generasi muda, tapi tetap pengalaman ada di orang tua. Dengan banyaknya persoalan yang tidak bisa diatasi karena keterbatasan dan pengalaman, maka dibutuhkan pikiran yang jernih, hati yang suci, nasihat dan petunjuk yang tepat sasaran. Bagaimana caranya memutihkan semua persoalan negara yang sudah carut marut karena kompleksnya persoalan dan pembukuan pemerintah sebelum-belumnya yang turun-temurun, menambah beban negara yang tak akan berujung selesai karena salah sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai rel yang ditetapkan oleh pendiri negara, sehingga secara mutlak sampai sekarang tidak ada jalan keluarnya. Hanyalah kita menerima kesalahan kita bersama dan berusaha membangun kembali tatanan ketatanegaraan kita supaya tertib dan teratur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai orang tua mengamanatkan kepada pemerintah sekarang untuk menyusun kembali aset recovery Indonesia, menyelamatkan dan mengembalikan aset-aset pendiri negara garis miring rakyat Indonesia, menyangkut dunia secara utuh yang diusahakan dari tahun 1897, dari kekuasaan VOC ke gerilya sampai tanggal nama Republik Indonesia tahun 1945. Adapun aset usaha milik kerajaan yang dititipkan kepada pemerintah Republik Indonesia Presiden Insinyur Soekarno yang telah diusahakan dari zaman VOC, Kerajaan Nederland sampai Republik Indonesia lahir sebagai berikut. 1. Emas 1001 metrik ton. 2. Uang 25 perak. 3. Uang 25 ringgit sama dengan 100 dinar Singapura. 4. Perkebunan pertambangan yaitu 4.444 gunung sebagai lokasinya modal pendirian Mas Bank. 5. 25 ringgit Nederland. 6. Negara setengah atau Nederland. 7. Emas Monas. 8. 97 bokor ringgit. 9. 63% modal awal Mas Bank. 10. 7% dana Juna Majulah atau dana haji Jatun Hasanah. Semua nama-nama tersebut di atas merupakan cikal bakal asal-usul yang menjadi bahan aset dan kolateral bangsa Indonesia dan dunia internasional. Saya ulang, semua nama-nama tersebut di atas merupakan cikal bakal asal-usul yang menjadi bahan aset
dan kolateral aset bangsa Indonesia dan dunia internasional. Oswesen. 1. Kehutanan. 2. Tanah keke. 3. Tanah pengangguran atau oro-oro. 4. Tanah desa. 5. Tanah gendong atau mata air. Kekuasaan wewenang atau keratuan dikalkulasi garis miring diukur kali garis miring pajak upeti. Adapun aset pertambangan: 1. Tambang emas. 2. Tambang timah. 3. Tambang besi. 4. Tambang minyak. 5. Tambang gas. 6. Tambang batu mulia. 7. Tambang batu kapur. 8. Tambang batu marmer. 9. Tambang tembaga. 10. Tambang perak. 11. Tambang barang antik. Aset berupa kendaraan: 1. Kendaraan darat, kereta api dengan nama lokomotif Kartalogawa. 2. Kendaraan laut, 11 kapal laut. 3. Kendaraan udara, 1 buah kapal udara namanya Sulawak. 4. Kendaraan hasil rampasan perang Belanda dan Jepang. Aset berupa pabrik dan gedung bangunan: 1. Pabrik tebu. 2. Pabrik teh. 3. Pabrik rokok. Gedung-gedung, kantor dan bangunan eks Belanda hasil menasionalisasi dari penjajah Belanda. Gedung bangunan eks perkebunan dan gedung wisma tangsi pertahanan pemerintah Belanda. Aset-aset awal tersebut yang punya hak adalah S. Jakaria Samaun Kartanegara sebagai pemilik kekayaan internasional. Saya ulang, aset-aset tersebut yang punya hak adalah S. Jakaria Samaun Kartanegara sebagai pemilik kekayaan internasional. Aset tersebut diamanatkan kepada Ibu Sarina dan Kiki Nurbaina sebagai pemegang nama aset dan kolateral yang dititipkan kepada Insinyur Soekarno pada tahun 1940 secara lisan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Tahun 1943 amanat disampaikan secara tertulis di rumah Puri Dirja Segala Herang, Subang, Jawa Barat. Bukti-bukti dokumen yang diserah terimakan berbentuk dokumen surat aset dan hasil persidangan garis miring perjanjian berbentuk kolateral aset diserahkan secara langsung kepada Insinyur Soekarno sebelum menjabat menjadi presiden. Adapun aset-aset dan kolateral sebagai berikut. Saksi: 1. Buradirja. 2. Muso. 3. Alimin. 4. Amir Saripudin. 5. Sentot Pranoto. 6. Sostro Amijoyo. 7. Subandrio. 8. HR Darsono. 9. Sairan. 10. Kartosuwiryo. Amanat ini tertulis diberikan di Segala Herang, Subang, Jawa Barat di rumah Buradirja. Hal ini disampaikan agar pemerintah dan rakyat mengetahui sejarah sesungguhnya. Saya ulang, hal ini disampaikan agar pemerintah dan rakyat mengetahui sejarah yang sesungguhnya. Sebagai orang tua, hanya ingin bertanya, sehubungan pemerintah menerbitkan mata uang baru melalui Bank Indonesia telah mengeluarkan uang baru pecahan Rp75.000. Pertanyaannya, bagaimana menghitung atau mengambil dasar nilai mata uang tersebut? Aset dari jalur mana sehingga dikeluarkannya mata uang baru pecahan tersebut di atas? Sebab mencetak mata uang itu harus pas, tepat dengan dasar aset atau kolateral yang dijaminkan. Semua percetakan uang negara itu harus berdasarkan aset dan kolateral. Bila sekarang mencetak yang baru 75.000, ngambil aset dari apa? Aset dan kolateral manakah yang menjadi ukuran turunnya mata uang tersebut supaya tidak kena atau melanggar aturan percetakan mata uang internasional?
atau hanya merupakan percetakan uang terbatas dalam rangka memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Kalau dilihat dari aturan, garis miring ukuran percetak uang, aturannya sebagai berikut. Dari nilai mata uang pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp25.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp1.000, koin 500, koin 100. Sudah benar dan sesuai dengan dasar perjanjian aset dan kolateral yang tercatat di dalam obligasi garis miring bond internasional. Tapi bila muncul pecahan selain itu, seperti nilai mata uang pecahan Rp2.000, Rp20.000, Rp75.000, perlu ditinjau lagi dengan seksama supaya tidak ada kekeliruan nantinya. Sebagai orang tua yang sayang kepada anak turunannya, percetakan nilai tersebut belum setuju pol. Bukan melarang, tapi belum setuju. Kalau melarang sih tidak, tapi harus tahu dahulu dari mana mengambil dasarnya. Tapi sementara orang tua memberikan restu mencetak uang boleh berapa saja, tapi tetap syaratnya selamatkan terlebih dahulu 1. Aset, 2. Kolateral. Dengan pedoman dan dasar yang jujur dan terbuka dan tanggung jawab, yaitu 1. Jangan sembarangan merubah mata uang. 2. Kalau negara mau subur makmur, jangan memainkan merubah-rubah mata uang, tapi menyelamatkan sumbernya mata uang, yaitu aset dan kolateral terlebih dahulu. Dan melakukan percetakan mata uang harus mengambil dari arah awal kembali, sehingga negara makmur kembali. Mata uang kita bersaing dengan mata uang asing, bahkan bisa melebihi nilai tukar kurs mata uang asing. Kepada pemerintah sekarang, saya ingin memberikan sumbangan nasihat. Rawat aset negara kita, jangan ditelantarkan, apalagi diperjualbelikan, karena dasarnya mencetak uang adalah dari seberapa besar kekayaan aset yang negara miliki, serta kepemilikan kolateral apa saja yang dahulu pernah berhasil dimenang sidangkan, serta sudah disetujui oleh dunia internasional oleh pendiri negara ini. Ingat, percetakan mata uang itu harus mendapat restu dulu dari 1. G7, 2. Induk Army, 3. 13 channel. Dan untuk pengasahan aset dan kolateral, tanda on-off-nya adalah wajib yang tidak bisa dibodohi atau dipalsu, apalagi dimainkan. Maka jalan terbaik adalah bermusyawarah dengan orang tua yang tahu asal-usulnya ini perkara. Saya ulang, maka jalan terbaik adalah bermusyawarah dengan orang tua yang tahu asal-usul ini perkara. Semua ini merupakan dasar dari amanat Super Semar. Sukseskan perdamaian internasional sampai sama rasa, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Sebagai salah satu realisasi amanat Super Semar tersebut, sebagai pendiri negara memberikan dana ampera kepada Insinyur Soekarno yang diperuntukkan untuk menyuburkan, memakmurkan seluruh rakyat Republik Indonesia. Bukan yang terjadi sekarang, banyak percetakan uang ADR dan IDR. Amanat ampera inilah adalah uang rakyat untuk tercapainya masyarakat adil makmur, sepi pamri, gemah ripa, repe, rapi, aman tentram, doh jinawi, agar negara Republik Indonesia menjadi mercusuar dunia. Wong tua Dharma Wiwitan, wong anom Dharma Lakuni, Linggar Jati Kuningan, S. Jakaria Samaun Tata Negara.
Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Persoalan negara Republik Indonesia serta dunia. Amanat dari orang tua kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, kepada Panglima TNI dan Kapolri, kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian, kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, kepada Dewan Moneter Republik Indonesia, kepada Gubernur Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia atau BNI 46, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Ibu Megawati Soekarno Putri, garis buka perwakilan Presiden pertama RI sebagai yang ketitipan. Jagalah keutuhan negara Republik Indonesia. Selamatkan aset dan kolateral rakyat Republik Indonesia. Kepada para ulama, pendeta, biksu, tokoh rakyat terkemuka, dewan guru-guru, mahasiswa, mahasiswi, santri, dan semua lapisan masyarakat, bawah, atas, kaya atau miskin, kepada aparat negara dari RT sampai Presiden. Saya ulang, kepada aparat negara dari RT sampai Presiden, selamatkanlah negara yang tercinta ini, jangan sampai terpecah belah. Ingat pengorbanan para pejuang yang gugur sebagai kusuma bangsa. Saya akan sedikit saja ingin menyampaikan tentang asal-usul kekayaan negara yang berupa aset dan berbentuk kolateral atau bond atau obligasi negara. Sumber aset kekayaan kolateral zaman VOC namanya UPTI, kekuasaannya company, nama pertahanannya perponding, kolonialismenya permodalan Jerman Barat. Tahun kekuasaannya 1897 sampai dengan 1912. Zaman peralihan dari VOC beralih ke permodalan Cina Belanda tahun 1912-1937. Nama sumber asetnya guntai, penarikan guntai dari hasil pertanian atau perkebunan rakyat yang tergantung dari kesuburan tanahnya. Per 100 bata tanah guntainya sekitar 6 kg gabah sampai 13 kg gabah yang disetor ke Belanda, cek ke kerajaan tapi tidak disetorkan. Peralihan kekuasaan dari kekuasaan perponding atau POC karena tidak bisa bayar sewa tanah ke dinasti dan bayar buruh pekerja perkebunan dilanjutkan oleh permodalan Cina Belanda. Nama kekuasaannya atau pertanahannya Endernemang, tentaranya Kenil dan CP. Karena tenaga kaum buruh tidak dibayar, sementara rakyat disuruh kerja paksa tanpa bayaran. Harkat martabat selaku insan merdeka dikekang dan dilecehkan, dianggap budak belian yang semena-mena, diperlakukan seperti hewan. Maka bangkitlah seluruh rakyat Indonesia, pemimpin dan cendekiawan mengadakan perlawanan. Adapun usaha rakyat dan tokoh pemimpin bangsa lepas dari penjajahan dengan melakukan pergerakan merebut kembali kekuasaan dari Cina Belanda yang dinamakan gerakan perang gerilya atau perang revolusioner. Disebab persenjataan pasukan Kenil dan CP lebih lengkap didukung oleh tentara sekutu Amerika, Inggris, Prancis, Portugis, meliputi 22 negara Eropa dengan membawa tentara bayarannya, yaitu 1. Nika, 2. Langhua, 3. Gurkha. Maka perang serang terjang menghilang yang disebut gerilya, jalan untuk bisa meraih kemenangan. Adapun tujuan perlawanan rakyat untuk merebut kembali kekuasaan dari Cina Belanda dan mengambil alih kekayaan negara berupa aset-aset vital seperti 1. Pertanahan, 2. Perkebunan, 3. Pertambangan, 4. Alat transportasi berupa kereta dan pesawat udara, kapal laut, 5. Pengambil alihan aset pabrik rokok, teh, tebu, dan lain-lain.
Mengambil alihan nasionalisasi gedung-gedung eks pemerintah Belanda dan sekutunya. Perebutan kekuasaan itu yang dinamakan Perang Gerilya atau Revolusioner yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa pada waktu itu disebut 17 tokoh gerilya atau revolusioner. Saya ulang, perebutan kekuasaan itu yang dinamakan Perang Gerilya atau Revolusioner yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa pada waktu itu disebut 17 tokoh revolusioner. 17 tokoh gerilya. 1. Ratu Wilhelmina. 2. S. Jakaria Samaun Kartanegara. 3. Ratu Yuliana atau R.A. Kartini. 4. Kiai Haji Hajar Dewantoro. 5. Dr. Satiman. 6. Cokro Prantolo. 7. Manggung Kusumo. 8. Manggung Praja. 9. Dr. Gatot Subroto. 10. Wahidin Surodipuro. 11. Sudiro Wisodo. 12. Kiai Haji Agus Salim. 13. Hos Cokro Aminoto. 14. Suryo Diningrat. 15. Kiai Haji Muhammad Dahlan. 16. Saman Hudi. 17. Dewi Sartika atau Mayang Arum. Sebagai pemimpin besarnya S. Jakaria Samaun Kartanegara dengan kantor pusat di Lawang Sewu. Semarang. Kantor Sarekat Islam atau SI tahun kekuasaannya 1912 sampai dengan 1943. Dari suksesnya Perang Gerilya dan Perang di atas meja atau KMB oleh pemimpin besar revolusioner baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka tertariklah kembali sejumlah aset negara dari tangan kekuasaan penjajah. Adapun perjanjian aset kolateral tenaga buruh yang tidak terbayar oleh pemerintah jajahan Belanda dan pembayaran sewa tanah menjadi kolateral aset dilaksanakan di luar negeri, meliputi 1. London, 2. Kanada, 3. Jenewa, 4. Moskow, 5. Tokyo, 6. Beijing, 7. Den Haag, 8. Rotterdam, 9. Roma, 10. Paris, dan diselesaikan semua perjanjiannya di Konferensi Linggarjati tahun 1937 tentang jumlah aset kerajaan yang sudah kembali. Saya ulang, dan diselesaikan semua perjanjiannya di Konferensi Linggarjati tahun 1937 tentang jumlah seluruh aset kerajaan yang sudah kembali. Dan perjanjian kolateral menyangkut sewa tanah dan tenaga buruh yang belum terbayarkan. Berikut semua aset yang sudah dibawa oleh negara penjajahan dikoleterkan dalam bentuk emas dan dinar, ringgit, juna majula, kembali ke tangan kerajaan Nederland Indi atau ke tangan dinasti dengan nama Woneng Boswesen. Woneng pajak untuk keratuan, Boswesen aset kekayaan untuk kerajaan yang sekarang dikuasakan perhutani atau kehutanan. Dari perang revolusioner atau gerilya dilanjutkan kembali dengan perang revolusioner kemerdekaan tahun 1943 sampai 1945 sampai proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Adapun tentang aset dan kolateral diamanatkan kepada Super Semar, yaitu 10 tokoh super yang ke-11-nya Semar yang mengamanatkan. Jadi Super Semar bukan surat perintah 11 Maret, tapi 11 tokoh super sebagai pengeventahan amanat penderitaan rakyat. Super Semar bukan tanggal perintah berbentuk surat, tanggal perintah Soekarno ke Soeharto seperti di film, atau berbentuk yayasan dan lembaga. Super Semar itu 10 orang super atau divisi 10, 11-nya Semar atau Samaun. Semar itu sebutan manusia bijak sebagai pembawa amanat alam. 10 manusia super ini terbagi 2, 5 orang yang keamanatan kekayaan, garis miring aset dan kolateral, 5 orang lagi yang keamanan untuk menjaga keamanan dan menyuburkan rakyat.
yang keamanatan kekayaan negara. 1. Amir Saripudin. 2. Alimin. 3. Muso. 4. Kartosuryo. 5. Insinyur Soekarno. Yang keamanan 1. Sastro Amijoyo. 2. HR Darsono. 3. Marwoto Sudibyo. 9. Sudirman. 10. Sentot Pramnoto. Nah, Super Semar yang asli itu demikian. Setelah Soekarno diberi amanat langsung dari pendiri negara, menitipkan langsung berupa lisan tahun 1937, yaitu nama negara dan bentuk negara. Tapi nama Republik Indonesia belum diumumkan ke rakyat. Tahun 1943 mendapat amanat kedua berupa surat tertulis yang disampaikan oleh adiknya Soekarno, beda ibu, dari Tegal, yaitu Puradirja dari Subang sebagai Ketua Partisipan Siliwangi atau PS. Adapun setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, nama sumber asetnya berupa pajak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Negara juga diberi kuasa untuk berusaha memakmurkan rakyatnya dengan mendirikan beberapa usaha, yaitu memiliki badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, termasuk tanah adat ulayat adalah termasuk sumber aset atau sumber kekayaan negara, ditambah pajak sebagai pengganti dari upeti dan guntai di zaman kolonial. Diusahakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seutuhnya. Dari sumber aset tersebut di atas, yang luput justru collateral aset atau bentuk aset perjanjian internasional yang dibuat oleh leluhur negeri dengan nilai yang sangat besar, belum terbuka digali oleh pemerintah sekarang karena ketidakpahaman secara asal-usul collateral aset yang berbentuk bond atau obligasi. Saya ulang, dari sumber aset tersebut di atas, yang luput justru collateral aset atau bentuk aset perjanjian internasional yang dibuat oleh leluhur negeri dengan nilai yang sangat besar, belum terbuka digali oleh pemerintah sekarang karena ketidakpahaman secara asal-usul collateral aset yang berbentuk bond atau obligasi. Pemerintah negara Republik Indonesia yang diwariskan dokumen aset yang berupa bond perjanjian internasional yang dinamakan collateral asset yang telah ditandatangani oleh 13 raja dari 17 raja yang ada di 5 benua yang disebut 13 channel. Dokumen collateral aset tersebut hasil dari beberapa sidang atau konferensi para raja sedunia. Ada perjanjian antar negara, perjanjian antar benua. Saya ulang, dokumen collateral aset tersebut hasil dari beberapa sidang atau konferensi para raja sedunia. Ada perjanjian antar negara, perjanjian antar benua. Perjanjian-perjanjian dunia sebagai collateral aset tersebutlah yang dulu dibuatkan sumber collateral aset oleh pendiri negara sebagai modal pendirian Mas Bank yang sekarang menjadi Bank Dunia atau World Bank. Berapa collateral aset kita pada waktu pendiriannya? Sekarang setelah dikelola oleh PBB menjadi berapa? Itu yang harus digali lebih jauh. Mengapa sebagai pendiri Mas Bank kok nilai mata uang kita menjadi terendah di dunia dibanding negara Asia lainnya? Sementara kita pemilik modal terbesar 63%, ditambah 19% dana haji jatuh hasanah. 7 tambah 12 sama dengan 19. Ini yang sekarang menjadi permainan kalangan tertentu. Jangan sampai rakyat terbodohi karena buta asal-usul dan sejarah yang sebenarnya. Yang akhirnya banyak dari rakyat
pejabat dan pangkat yang mengejar harta amanah yang tidak jelas asal-usulnya, seperti harta karun yang bisa diperebutkan dengan iming-iming dokumen bodong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk mengelabui kolateral aset negara yang sesungguhnya. Sebab sekarang banyak dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang tidak bertanggung jawab mengambil hak rakyat, tapi rakyat justru tidak tahu aset dan kolateralnya dibobol bapak maling. Yang sekarang terjadi dan bahan permainan atas nama mengejar aset kolateral negara yang dikejar-kejarnya aset kolateral bohong. Asetnya milik negara atau rakyat yang berupa asetnya yaitu bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya justru ditelantarkan, tidak terpelihara, bahkan sebagian dikuasai segelintir oknum atau lembaga. Aset vital berupa pertanahan, hutan, dan perkebunan, pertambangan aman dibagi-bagi oleh pihak-pihak dalam negeri yang berkongsi dengan pihak luar negeri untuk memperkaya pribadi-pribadinya beserta kroni dan golongannya, baik aparat atau pejabat tertentu yang masih belum sadar telah banyak mensengsarakan rakyat banyak. Bila ini tetap dibiarkan, rakyat yang akan menerima kerugian. Pemerintah juga akan kebingungan. Negara hancur pelan-pelan, tidak terpelihara. Salah satunya di dasar stabilnya perombakan mata uang kita yang selalu rendah nilai tukar rupiah di dunia internasional. Tapi justru nilai dolar semakin naik tidak terkalahkan. Kenapa itu terjadi? Sebab kalau dulu sebagai acuan nilai mata uang, selain standar emas, juga jumlah penduduk dan aset berupa tanah dan hasil bumi, tambang, pertanian, perkebunan, dan hasil laut sebagai acuan menentukan nilai mata uang tersebut untuk sebuah negara. Negara sebesar Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan sumber daya alam, darat, dan lautan yang sangat luas, kok nilai mata uangnya rendah. Ada permainan apa di balik semua ini? Apa pejabat pemerintahan yang sekarang ini paham atau tidak? Untuk pengelola negara, negara kita yang kita cintai bersama ini sesungguhnya sedang sakit. Apakah paham dan mengerti tentang sumber penyakit negara ini apa? Dan obatnya apa agar negara ini sembuh dari sakit parah yang sangat panjang dari semenjak Indonesia ini merdeka sampai sekarang. Saya sebagai orang tua yang paham akan asal-usul negara, asal-usul agama, dan asal-usul aset kekayaan negara sudah menunggu lama untuk ditanya dan diminta tanggung jawabnya bila perlu, demi menyelesaikan persoalan dan permasalahan bangsa dan negara ini. Saya ulang, saya sebagai orang tua yang paham akan asal-usul negara, asal-usul agama, dan asal-usul aset kekayaan negara sudah lama menunggu lama untuk ditanya dan diminta tanggung jawabnya bila perlu, demi menyelesaikan persoalan dan permasalahan bangsa dan negara ini. Saya tahu pemerintah bukan tidak tahu saya. Sebab saya sudah berkirim surat kepada semua pejabat dan aparat pemerintah dari zaman Presiden Soeharto sampai dengan Presiden ke-7, Presiden Jokowi. Saya pun sudah berkirim surat ke 108 negara sebagai orang tua menyampaikan pemberitahuan awal. Hanya ada beberapa negara yang menanggapinya. Saya maklum sebab mungkin dianggap tidak mungkin atau mustahil tentang saya masih hidup, atau tidak percaya akan sesungguhnya saya ini siapa. Untuk itu saya meminta kepada pemerintah negara berikut aparat keamanan negara
serta seluruh pemegang hukum di ini negara segera sadar dan bangun dari tidur panjangnya. Segera amankan aset kekayaan negara yang terbengkalai seperti perkebunan jati, perkebunan teh, karet, tebu, kina, kopi yang dulu banyak sekali sekarang beralih fungsi dengan perumahan dan vila-vila asing. Pertambangan mineral, emas, perak, tembaga, timah, platina, uranium di negara ini sungguh melimpah untuk digali sendiri oleh sumber daya manusia asli Indonesia. Pengeboran minyak dan gas bumi, optimalkan kembali cadangan kita sampai sangat melimpah tak terbatas. Langkah pertama, hentikan upaya-upaya rakyat mencari harta karun atau harta amanah Soekarno yang berdampak besar terhadap kerugian rakyat yang sangat besar. Dimulai tahun 1972 sampai sekarang, berapa kerugiannya? Rakyat yang tidak paham asal-usul kolateral larut untuk mendapatkan harta bohong yang sengaja diterbitkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berapa kerugian rakyat? Sangat besar sekali. Kerugian material, waktu dan kesempatan yang hilang percuma. Banyak perceraian oleh hal seperti ini. Rumah tangga berantakan, anak tak terurus, harta habis, keluarga berantakan. Nyawa melayang tak ketahuan. Banyak orang-orang gila di jalanan gara-gara mengurusi persoalan kolateral bodong seperti ini. Sayangilah mereka, selamatkanlah dengan tindakan tegas aparat keamanan terutama dari kepolisian dan TNI untuk segera mengamankan permainan kolateral seperti ini. Sampai-sampai munculnya Sunda Empire, Kerajaan Agung Sejagat, dan banyak lagi yang lainnya. Pemerintah harus tegas, aparat keamanan harus lugas mengantisipasi fenomena seperti ini yang berkembang di masyarakat luas. Bahkan ada yang mengalami kerugian jutaan atau miliaran rupiah gara-gara mengejar aset kolateral yang tidak pasti asal usulnya. Kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, harus dapat menjelaskan secara gamblang kepada rakyat apa yang dinamakan 1. Aset, 2. Kolateral. Kalau tidak ada penjelasan aset atau kolateral negara kepada rakyat, ini negara Republik Indonesia yang kita cintai akan bertambah hancur. Kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, harus dapat menjelaskan secara gamblang kepada rakyat apa yang dinamakan 1. Aset, 2. Kolateral. Kalau tidak ada penjelasan aset atau kolateral negara kepada rakyat, ini negara Republik Indonesia yang kita cintai akan bertambah hancur. Persoalan aset dan kolateral ini pemerintah harus lebih mengerti dan paham bagaimana proses beralih dokumen asli tentang aset dan kolateral dari yang menitipkan kepada yang dititipkan, dari dan yang dititipkan kepada pengambil alih kekuasaan setelah Soekarno. Saya ulang, persoalan aset dan kolateral aset ini pemerintah harus lebih paham dan mengerti bagaimana proses beralih dokumen asli tentang aset dan kolateral dari yang menitipkan kepada yang dititipkan, dan dari yang dititipkan kepada pengambil alih kekuasaan setelah Soekarno. Bagaimana ini pengambil alihan aset dan kolateral ini menjadi hancur seperti sekarang? Di mana ini disembunyikannya? Di mana adanya? Jangan sampai salah gali dan salah mengambil. Bila persoalan ini rakyat bisa mengetahui dan mengerti akan apa sesungguhnya antara aset negara dan kolateral aset, kemungkinan bisa membantu mengamankannya. Sebab
Sekarang ini rakyat tidak tahu asal-usul aset kolateral. Akhirnya ikut tertipu mencari-cari seperti mencari harta karun. Padahal itu harta milik rakyat sendiri, milik seluruh rakyat Indonesia, milik rakyat negara Republik Indonesia. Yang paling mengerikan bila atas stabilnya percetakan mata uang, pelanggaran hukum monetari internasional, sampai ditemukannya banyak mata uang aspal beredar dan tertangkap Interpol, lembaga Bank Dunia, akan tambah hancur lagi nilai mata uang rupiah. Saya tahu semua permainan dalam negeri dan dunia internasional mengenai aset kolateral ini, sebab sayalah yang menanamnya, maka tahu semua asal-usul semua ini. Coba saya mau bertanya kepada siapa saja aparat negara yang lagi jeneng atau yang sudah lengser. Siapa yang sanggup menjelaskan tentang aset dan kolateral negara Republik Indonesia, supaya rakyat paham dan mengerti dan tidak ikut-ikutan tersesat karena adanya informasi yang sengaja dihembuskan supaya rakyat dan aparat pejabat negara kebingungan. Jangan sampai karena ketidaktahuan rakyat membawa-bawa percetakan uang asli tapi palsu, sehingga yang bersangkutan tersangkut hukum UPAL. Padahal yang salah siapa? Perlu anak-anakku, cucu-cucuku ketahui, percaya tidak? Saya sebagai pendiri negara Republik Indonesia, penyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya pendiri BKR dan TKR, PETA, HEHO, Robusa, Hizbullah, UPAS. Saya pendiri Persatuan Organisasi Macan Putih dan pendiri Organisasi Partisipan Siliwangi atau PS. Pemimpin Syarikat Islam Lawang Sewu, Semarang. Pemimpin besar revolusioner atau gerilya, pendiri PPP atau Tentara Multi Plang Merah. Sayalah yang membentuk kekayaan negara. Sayalah pendiri Masbank, perbankan pertama di dunia. Untuk penjelasan sebagian dan menyeluruhnya yang ingin tanya jawab, saya yang akan menentukan tempat dan waktunya. Sebab ini amanat ilahi. Bukan kemauan pribadi, maka terimalah dengan iman yang pasti, cara yang pasti, tempat yang pasti, waktu yang pasti. Salam sejahtera buat seluruh rakyat Republik Indonesia dimanapun berada. Kepada pangkat, pejabat, aparat yang masih ceneng atau sudah pensiun, masih diberi waktu dan usia. Apakah ingin jadi orang amanat? Apakah ingin jadi orang pengkhianat? Jawabannya ada di dada kalian masing-masing. Saya ulang, salam sejahtera buat seluruh rakyat Republik Indonesia dimanapun berada. Kepada pangkat, pejabat, aparat yang masih jeneng atau yang sudah pensiun, masih diberi waktu dan usia. Apakah ingin jadi orang pengkhianat? Apakah ingin jadi orang penyelamat? Jawabannya ada di dada kalian masing-masing. Masih ada kesempatan untuk bermusyawarah mengatasi seluruh persoalan ini negara, persoalan rakyat, persoalan kepercayaan dan keyakinan. Baik itu persoalan penyakit yang lagi mewabah, serta penyakit negara, agama, dan lainnya. Sekian surat terbuka dari saya supaya rakyat dan umat mengetahui dan paham akan situasi dan kondisi yang terjadi.
Selamatkan Ibu Pertiwi kita, selamatkan negara kita, dan baru kita bisa menyelamatkan isi dunia. Wong tua Dharma Wiwitan, Wong anom Dharma Lakuni. Linggar Jati Kuningan, pendiri negara Republik Indonesia, tertanda S. Jakaria Samaun Kartanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat ilahi, amanat alam semesta, amanat bumi dan langit untuk mengatasi kekacauan dunia. Terimalah kemunculan Imam Mahdi. Saya menekan kepada Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa garis miring PBB harus ada keputusan keseimbangan blok barat sama blok timur. Saya menekan kepada Bapak Widodo, Presiden Republik Indonesia. 1. Hukum pertanahan. 2. Hukum percetakan uang. 3. Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pancasila kembalikan kepada semula. Saya menekan kepada Mahkamah Internasional, jelaskan hukum di dunia di tiap-tiap negara. Jangan sampai orang korban fitnah dari tahun 1965 sampai sekarang. Saya menekan kepada yang mengatur Bank Dunia harus ada keseimbangan kepada simpanan pokok masing-masing. Amanat kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk keseimbangan percetakan uang harus jelas ada di konto ekstra. Kalau tidak jelas akan berlaku itu pelanggaran internasional. Amanah Wadodo yang mendukung Iwan Zakaria Samaun Kartanegara. Amanat untuk keselamatan negara Republik Indonesia, rakyat dan aparat. 1. Adalah pengaruh-pengaruh asing yang lebih hati-hati pengaruh barat. 2. Jelaskan sejarah dari tahun 1950 sampai 1965. Siapa yang khianat, siapa penyelamat, siapa yang membunuh, dan siapa yang dibunuh. Sampai sekarang belum ada penjelasan. Jangan bunuh dirinya. Rakyat jadi korban. Siapa hukum kita menurut ajaran agama dan negara itu haram. Dilarang. Perhatikanlah ulama-ulama mempertemukan rakyat Republik Indonesia perihal negara garis miring pendirinya negara Republik Indonesia harus dikaji secara mendetail, secara singkat. Derenya pasukan revolusioner tahun 1997 Mangkunegaran 3, tahun 1940 sampai 1943. Titik ke Soekarno tahun 1945 disaksikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, namanya revolusi garis miring merdeka. 1965 kejadian. Tahun 1972 diganti undang-undang oleh Orde Baru. Pikir oleh rakyat, siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, menjelaskan. Penyusun Sinuwun Zakaria Samaun Kartanegara. Saya menekan kepada Bapak Joko Widodo
Indonesia. Sebagian jelaskan perbatasan. Sebab waktu presiden pertama, negara Indonesia menjadi 3 negara. 1. Indonesia. 2. Brunei Darussalam. 3. Timor Leste. Bingung yang tahu dan jelaskan. Hukum pertanahan, hukum percetakan uang, Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pancasila, kembalikan kepada semula. Keputusan saya minta maaf kepada Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sebagai pendiri negara Republik Indonesia tidak boleh ibu kota pindah ke Kalimantan. Takut jadi negara bagian tidak ada sejarah. Pindah ke Kalimantan. Jangan melibatkan Presiden pertama Insinyur Soekarno. Penyusun Sinuwun Zakaria Samaun Kartanegara. Salam hormat kepada aparat, tokoh terkemuka, alim ulama, mahasiswa-mahasiswi, dan masyarakat Republik Indonesia. Waktu Presiden pertama Insinyur Soekarno, Indonesia dari Sabang sampai Merauke sekarang menjadi 3 negara. 1. Brunei. 2. Timor Leste. 3. Indonesia. Saya tanya, dijual atau kalah perang? Ada kata-kata dari barat sampai timur, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Perkebunan hancur, seperti perkebunan teh, kebun karet, kebun jati, kebun tebu, kelapa sawit, dan lain-lain. Pertambangan dikuasai asing, memelihara negara atau bangsat negara. Tangisan pejuang tahun 1905, SI-Serikat Islam 1907, bidang kekuasaan 1908, perkumpulan ulama di Banten 1911, Martis 1928, Sumpah Pemuda 1938, Soekarno tertangkap secara politik 1940, rakyat dibayar Rp1.03. 1941, Heho. 1942, Peta. Dapat milih T.K.R. garis dalam kurung TKR. Didirikan 1932. Tangisan para pejuang garis miring rakyat, baju kado, baju katung, baju karet, baju kadut, makan pada kelaparan. Dititipkan ke Soekarno 1943. Disaksikan oleh Soekarno 1945. Tahun 1948 masih perang Belanda. Kapan merdeka? Sejarah harus jelas. Penyusun Sinuwun Zakaria Samaun Kartanegara. Amanat rakyat nyangkut umat. Selamatkan negara tidak gampang. Adilah pemerintah menerapkan hukum tidak pandang bulu. Jujur para ulama, memberi petunjuk harus tepat sasaran. 3. Buang sirik dan kebencian. 4. Jagalah pengaruh-pengaruh asing. 5. Berhentilah fitnah, sebab negara bukan dapat partai hanya partai tahun 1954, sedangkan disaksikan negara kita tahun 1945. Jelas yang didirikan yang mendirikan negara rakyat, tidak terkecuali kembalikan negara secara utuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Penyusun Sinuwun Zakaria Samaun Kartanegara. Dulu ada kata-kata
satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, nusa bangsa dan bahasa. Kita bela bersama, amanat kepada para pejuang, selamatkanlah bumi pertiwi, negara kita yang tercinta, kekuasaan kembalikan kepada pasal 33 ayat 3. Penyusun, Sinuwun Jakarta, Samaun Kartanegara. Salam Akbar, salam semua rakyat menyangkut umat. Di muka bumi, makhluk besar, makhluk kecil, dunia goncang, benua tegang, tiap-tiap negara kacau, siapa yang salah, alam atau kalam, petunjuk atau yang ditunjuk. Kejelasan keterangan harus tepat supaya rakyat menyangkut umat tidak linglung, garis miring, supaya semua umat rukun dan damai. Kalau negara mau aman, kembalikan sejarah secara semula, namanya Noto Negoro. Penyusun, Sinuwun Jakarta, Samaun Kartanegara. Ya Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, segala-galanya selamatkan rakyat menyangkut umat, aparat-aparat dan pangkat, dan orang-orang yang memegang amanat untuk kerukunan dan perdamaian, dan anak-anakku, cucu-cucuku, di mana saja berada di luar negeri ataupun dalam negeri. Tujuh paturunan, semoga negara kita yang tercinta, gunung-gunungnya, pulaunya, dan lautnya kembali kepada semula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika robbiyati ayamayasi walhamdulillahi rabbil alamin. Penyusun, Sinuwun Jakarta, Samaun Kartanegara. Pemunculan Imam Mahdi untuk memeriksa sejarah di dunia dan memeriksa kitab-kitab di dunia tidak mungkin alam salah. Tapi kitab-kitab yang kurang kontrol, kalam, garis miring buku, semua kalam, tulisan bikinan orang-orang. Kalau alam ciptaan Tuhan, jangan ayat dijual, jangan petunjuk tidak jujur, negara kita hancur. Rakyat kalabur orang-orang asing, bahagia rakyat sasaran jadi kelaparan. Rampok modern untung alat pakai, dasi, dan pulpen. Bagaimana ini aparat malah jadi bangsat? Negara asal dari rakyat, dapat rakyat untuk rakyat. Pasal 33 ayat 3 keputusan, pasal 1 ayat 1. Penyusun, Sinuwun Jakarta, Samaun Kartanegara. Amanat pemain film dan sinetron. 1. Film Wali Songo. 2. Angling Dharma. 3. Raden Kian Santang. 5. Lutung Kasarung. 5. Siliwangi Pajajaran. Jangan difilmkan, jangan dibawa bohong, apalagi film Sunan Kalijaga, sebab ada sambungan dengan kejadian alam. Penyusun, Sinuwun Jakarta, Samaun Kartanegara. Masih ya? Demikian yang bisa saya bacakan dan saya sampaikan, agar amanat tersebut di atas alam waktu yang
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tersampaikan langsung kepada yang utama Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Ibu Megawati Soekarno Putri, serta para pengambil kebijakan di negara ini, Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih. Gedung Lawang Sewu, hari Rabu 21 Agustus 2024. Ambar Suciati.